Selamat pagi, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dia Ahya dan saya Eugenia Virgi, Radia Nazalia Gifani, Rizka Syafira, dan Salsabila Zahra Aziz. Dengan judul Masa Sejarah Kerajaan Lama. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang atau sering disebut Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 sebelum Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Dipimpin oleh dua wangsa yakni dinasti Sanjaya atau Buddha dan dinasti Shailendra dari agama Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Peninggalan prasasti Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan prasasti dari Mataram kuno yaitu berupa prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Balitung, dan prasasti Klurak. Peninggalan Candi Kerajaan Mataram kuno terdiri dari Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Prambanan. Peristiwa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Peristiwa kehancuran. Pertama, perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera terutama diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa, kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antar kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Awal berdirinya, Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Demak di bawah pemerintahan Trenggana. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Kediri, dan Malang. Ekonomi Kesultanan Demak terbagi menjadi dua, ada komoditas dan mata uang. Komoditas utama yang menjadi ekspor di Demak ada beras, rempah-rempah, dan buah. Tujuan ekspornya adalah Melaka dan Maluku, menjadi tempat penimbunan padi yang berasal dari daerah pertanian di sekitarnya. Demak juga melakukan impor berupa hewan dan pakaian dari Melaka, Gujarat, dan Benggala.
Untuk mata uang, sistem perekonomian Demak didukung dengan penggunaan mata uang dari dalam negeri, yaitu Tumdaya, mata uang lokal Jawa, maupun luar negeri. Dikabarkan mata uang Tiongkok umum digunakan di Jawa sejak abad ke-15 dan orang Jawa juga menyukai mata uang Portugis. Berakhirnya Kesultanan Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Penarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya tetapi dibunuh pada 1547 oleh suruhan Arya Panangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, Kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Berikut adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak, yang pada foto pertama terdapat mata uang yang digunakan pada saat itu. Gambar kedua terdapat bagian dalam dari Masjid Agung Demak yang terdapat saka guru atau 4 tiang kayu utama. Masjid ini dibangun dengan arsitektur vernakular Jawa. Dan yang terakhir, Masjid Agung Demak itu sendiri yang dibangun pada akhir abad ke-15 dan merupakan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Demak. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan yang bercorak Hindu berdiri sekitar abad ke-1 sampai 4. Dari prasasti Yupa diketahui bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga. Masa kejayaannya dibagi menjadi 4 aspek, yaitu sosial, terdapat golongan terdidik yang menguasai bahasa Sanskerta, huruf Pallawa. Golongan ini adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Aspek kedua itu aspek politik. Stabilitas politik begitu terjaga. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang kuat dan berkuasa sehingga didirikan Tugu sebagai bukti kekuasaannya. Aspek ketiga, aspek ekonomi. Letak kota yang berdekatan dengan Sungai Mahakam membuat bercocok tanam menjadi mata pencarian utama. Selain itu juga berternak dan berdagang. Kutai mendapat masukan dari berbagai sumber. Aspek keempat, agama. Dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan suci bernama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa, sehingga meyakini bahwa raja menganut agama Hindu. Keruntuhan Kutai Martapura. Pada tahun 1635, Raja Dharmasatya terbunuh dalam perang melawan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Mendapa. Kemudian Aji Pangeran Sinum Mendapa menggabungkan kedua kerajaan menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Peninggalan Kutai antara lain ada prasasti Yupa. Prasasti ini merupakan tiang batu yang berisi teks yang memberikan informasi tentang kerajaan Kutai. Kalung uncal. Terdapat juga kalung uncal yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 179 gram dan memiliki liontin yang menggambarkan kisah Ramayana. Kalung Ciwa ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Mekah Silu pada 1267. Setelah masuk Islam, Mekah Silu berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi oleh seorang musafir dari Venetia, Italia pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa raja-raja Samudra Pasai memiliki gelar sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional.
yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Loksemawe, Aceh. Dengan letak yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan untuk uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam di Indonesia. Sekedar informasi tambahan, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan karena penjajahan dari kolonial Portugis. Dengan penjajahan itu, maka kerajaan Samudra Pasai digantikan oleh kerajaan Aceh. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Hikayat Raja Pasai yang berisi tentang hukum-hukum, cerita-cerita rakyat, serta ilmu-ilmu lain yang dianut oleh Raja-Raja Pasai. Selain itu, ada makam Raja Pasai yang terletak di Kampung Gedong, Aceh Utara. Baik, yang terakhir ada kerajaan Kristen, salah satu kerajaan Kristen yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Manado. Jadi Kerajaan Manado seperti namanya dia terletak di Sulawesi Utara. Kerajaan Manado adalah kelanjutan dari Kerajaan Bawontehu yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13. Selanjutnya, bangsa Barat yang pertama kali menemukan Manado ialah pelayar Portugis Siamo de Abreu pada tahun 1523. Kerajaan Manado pada waktu itu meliputi pulau-pulau di sekeliling Minahasa dan sepanjang pantai Minahasa. Kemudian sejarah penyebaran agama Kristen di Kerajaan Manado itu awalnya ada keterkaitan antara Kerajaan Manado Tua dengan Kerajaan Siau. Kerajaan Siau berakar dari Medelu atau pendatang dari selatan Filipina. Kemudian keturunan Medelu sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol. Dari kedua bangsa itulah orang-orang Manado Tua dan Siau belajar agama Kristen. Kemudian raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Manado ada Raja Don Fernando pada tahun 1644 dan ada Raja Laloda Mocoagau pada tahun 1644 sampai 1670. Peranan Kerajaan Manado dalam perniagaan yaitu sebagai gudang penyimpanan barang yang dibeli oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang sebelumnya dibeli dari penduduk pribumi. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Manado. Kerajaan Manado hilang diakibatkan oleh peperangan yang terjadi dengan Raja-Raja Bolaang. Jadi, apa itu Raja Bolaang? Jadi, Raja Bolaang ini ada kerajaan juga di Sulawesi Utara, yaitu Kerajaan Bolaang. Kemudian ada persengketaan dan juga kekurangan bahan makanan yang diakibatkan oleh merajalelanya kera. Ini dikutip dari memori Patet Birch pada tahun 1682. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.